Oke, saya panggil satu-satu ya. Agnes, Amelia, Amos. Ini sakit apa ini? Demam dia. Di sini di apa di kamarnya. Siapa teman sekamarnya? Siapa? Siapa ini? Andres, Angelika, Asia, Christian, Daniel Purba, Elkana, enak sekali begini ya. Ini Alpa ini. Makanya kalau ada izin keluarga, izin. Kita punya banyak urusan keluarga kan. Semuanya punya urusan keluarga ini. Saya pun punya keluarga. Kalau kita buat izin keluarga. Prata, Pierre, Reddy, ini seperti tadi apa? Rekomendasi apa? Hah? Rekomendasi apa? Dia kan sudah diterima kan? Rekomendasi apa lagi? Dia nggak punya rekomendasi. Ya? Transfer dari mana? Ya, yang jelas juga jelas itu. Helmaida, Hendriko ini sakit ya tadi. History, Gerson, Iwan, Jeremia, Jasman, Joya, Marika, Markus, Messi, Mona, Nova, Tera, Putri, Reja, Rian. Rian ini sudah apa ya? Katanya mau pindah ya. Riko, Ridwan, Rini, Surya, Suwani, Roni, Sahria, Theo, Tri. Oke, ini kok gelap ya? Sakit mata. Ya. Baik, berarti 8 orang hari ini. Silakan menyampaikan apa yang kau tahu, bukan apa yang kau baca ya. Sampaikan apa yang kau tahu, dan itu akan langsung saya nilai. Silakan. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan baca saya mengenai dari buku Filsafat Orang Tionghoa, dari buku Filsafat Berpikir Orang Timur. Menurut saya dari buku Filsafat Berpikir Orang Timur, manfaat dari mempelajari filsafat Cina ialah mempelajari filsafat Cina memiliki banyak arti dan makna. Cina memiliki banyak kepentingan dari segi politis, sosial, dan ekonomis.
Selain luasan relasi pandangan juga terdapat banyak orang keturunan Cina yang mengunjungi Indonesia. Mempelajari cara berpikir orang Cina yang begitu sangat maju, terutama berhubungan dengan dialog antara agama, kebudayaan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Kepercayaan atau agama-agama orang Cina, bagi mereka filsafat dan cara pandang berpikir tidak dapat dipisahkan, sama hal seperti kebudayaan orang India. Cara pandang dan kepercayaan mereka dan cara hidup mereka tidak dapat dipisahkan, karena cara pandang mereka sudah melekat dan sudah menjadi kepercayaan dan yakini sebagai kekuatan tertinggi yang mengatur hidup mereka. Masyarakat Cina tradisional dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat pedesaan dan perkotaan. Di sini pedesaan masih menggunakan tradisional di dalamnya, dan sedangkan yang masyarakat perkotaan dia sudah lebih modern dibandingkan dengan orang-orang yang di pedesaan. Dan di dalam filsafat Cina terdapat 3 kultus. Yang pertama itu kultus agaris. Kultus agaris adalah kepercayaan akan kekuatan ilahi sangat besar dan mereka yakini sebagai penghuni gunung, hutan, sungai, dan danau. Yang kedua kultus nenek moyang, yin. Kultus nenek moyang juga terbagi menjadi 2, yaitu yin. Ialah jiwa yang ada selamanya. Ialah jiwa yang ada selarnya dan selalu bersatu dengan orang lain. Yang kedua yang, ialah keadaan jiwa setelah mati atau terpisah dari badan atau tubuh. Yang terakhir adalah kultus surgawi atau Hung Huang Yang Xienti. Ini adalah pengatur musim atau iklim. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Yin dan Xiang sangat berkembang di tengah utara Tiongkok. Suku ini memiliki peradaban yang tinggi, tua dan kaya, dan mereka dikenal sebagai teknisi yang handal membuat barang dari perunggu. Sebentar, kamu Elkana kan? Elkana, namamu? Efrata. Elkana tidak hadir. Tidak hadir. Efrata. Oke, dilanjutkan. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Yin dan Xiang sangat berkembang di tengah utara Tiongkok. Suku ini memiliki peradaban yang tinggi, tua dan kaya, dan mereka dikenal sebagai teknisi yang handal membuat barang dari perunggu. Perkembangan irigasi dan kreatif dalam membuat tulisan-tulisan yang sekarang dikenal sebagai tulisan Cina dan karakternya. Bangsa ini dikuasai oleh bangsa Zhou yang dikenal kemudian dengan nama dinasti Zhou yang sangat lama memerintah Cina. Lao Tzu, Kitab Tao. Ia lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Ia dikenal dari buku tulisannya yang berjudul Kitab Tao. Buku ini berisikan seluruh filsafat berpikirnya orang mengajar bagaimana seharusnya bersikap rendah hati. Prinsip-prinsip Tao. Tao yang absolut, oposisi relatif, buwei aksi tanpa perbuatan, hidup untuk orang lain, usaha mengajar pengetahuan, dan menghormatilah hidup ini. Taoisme. Taoisme merupakan filsafat yang paling mistis dan relevan dalam sejarah manusia. Tokoh dari Taoisme ialah Lao Tzu atau Les Tzu, dengan bukunya yang sangat terkenal yang berjudul Tao Te Ching. Pemikiran Taois yang bersifat naturalisme diajarkan oleh Lao Tzu dan Xiongji. Mereka percaya bahwa semua penderitaan manusia diakibatkan oleh kebodohan mereka sendiri. Orang-orang harus hidup dalam kedamaian penuh tanpa aksi, mencocokkan hidup mereka dengan jalannya alam yang alami. Jika mereka dapat hidup menurut aturan alam, mereka tidak perlu khawatir tentang semua hal dan semua masalah dapat diatasi tanpa banyak upaya. Metode ini disebut kaum Taois sebagai aksi dengan tanpa aksi.
Yang terakhir, Konfusianisme. Filsafat ini didirikan oleh Kongzi, kemudian dilanjutkan oleh Pengji. Pemikiran ini mementingkan kepentingannya, hubungan yang etis, serta martabat seorang manusia. Konfusianisme merupakan awal mula dari humanisme Tionghoa. Dua buah ajaran penting Konfusianisme antara lain Ren dan Yi. Ren dapat diterjemahkan sebagai rasa cinta akan sesama manusia, prinsip hubungan antar manusia. Yin dapat diterjemahkan sebagai kewajiban seorang terhadap sesamanya. Dalam kata lain, menurut Kongji, jika seorang dapat mencintai sesama dan memenuhi kewajiban mereka kepada mereka, ia telah melakukan tugasnya dalam komunitas. Konfusianisme menjelaskan tahap-tahap untuk menciptakan suatu masyarakat yang makmur. Proses itu dimulai dengan pengembangan diri sendiri yang berlanjut ke peraturan keluarga dan kehidupan bernegara, pandangan dunia, serta penciptaan persemuran yang ideal. Konfusianisme menekankan pengarahan dan pengembangan di dalam sekolah dan lingkungan masyarakat tentang perilaku seorang yang berbakti. Terutama yang terpenting ialah hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Sekian dari laporan baca saya. Terima kasih. Oke, dilanjutkan oleh Pierre Luis. Baik, salam teman-teman. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kesimpulan saya mengenai buku filsafat orang Timur yang mengambil materi dari filsafat Tionghoa, Taoisme, dan Konfusianisme. Filsafat Cina adalah hasil pemikiran filsuf-filsuf dan pola-pola pemikiran filsafati dari orang-orang Cina yang mempelajari tentang moral hidup dan martabat manusia. Lalu Konfusianisme adalah salah satu bagian dari filsafat Cina, sebab kita mengetahui bahwa beberapa hal penting yang harus kita ketahui untuk mempelajari filsafat Cina adalah pertama, filsafat Cina mempelajari beberapa pengalaman hidup serta teori-teori pola pikir orang Cina yang mereka teruskan kepada anak cucu mereka, sehingga nasihat-nasihat dan pola pikir yang baik tersebut perlu kita pelajari supaya memperdalam pengalaman kita dan wawasan kita. Lalu sebagai seorang pemimpin atau calon pemimpin Kristen atau sebagai seorang pendeta, kita perlu mengetahui bagaimana pola pikir orang Cina dan mengetahui budaya-budaya mereka supaya kita dapat kelak melakukan misionaris dan misiologi ke daerah mereka atau mengajarkan berita Tuhan kepada mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Konfusianisme. Konfusianisme adalah ilmu filsafat yang mempelajari bagaimana manusia menjadi manusia, atau bukan berarti itu mempelajari bagaimana manusia, melainkan mempelajari bagaimana tentang moral, etika, dan kehidupan manusia dan sehari-harinya. Sebab filsafat Konfusianisme mempelajari bagaimana hubungan antara orang tua dan anak dan kakak dan adik, saudara, dan hubungan antara orang yang tua dan yang muda. Bagaimana orang muda menghormati orang tua, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Baiklah. Sedangkan Taoisme adalah ilmu yang mempelajari bagaimana keadaan dunia atau keduniawian yang berkesinambungan dengan ajaran Buddha. Walaupun dalam ajaran Buddha tidak sepenuhnya sama seperti Taoisme, tapi Taoisme mengajarkan kita untuk bagaimana perilaku. Taoisme mengajarkan kita bagaimana untuk mengikuti pola ganti dunia yang mengarahkan kita ke kehidupan kita selanjutnya. Seperti ibaratkannya kalau dalam prinsip-prinsip dalam Taoisme, bagaimana dunia mengontrol kita, seperti ibaratkan kita berjalan tanpa melakukan apapun, sebab segala hal yang kita lakukan itu sudah diatur oleh dunia. Sekian, terima kasih. Oke, saudara Freddy tadi nggak datang ya? Jadi begini ya, saudara-saudara yang tidak datang lalu mengirimkan materinya, itu saya anggap gagal laporan bacanya. Berarti nilainya sudah separuh kurang. Jadi kalau nanti dalam penilaian ada tugas, ini sudah saya jelaskan kemarin,
Ini adalah laporan baca, nanti ini tugas kelompok. Total nilai yang kalian raih dari sini kan, dari tugas ini 25 angka. Jadi berarti di sini kalau kalian nilai A ini 12,5, sini pun 12,5. Kita 25. Jadi kalau Anda 0 di sini, Anda dapat 12,5, bagus waktu di kelompok, berarti nilai Anda 12,5. Coba jumlahkan dengan yang lain, kalau dapat nanti habis tahu 100% dapat 20, lalu UTS kemarin misalnya bagus tahu 25, 30, ini berarti nilainya berapa? Ini kan 7, 3, 5, hanya 87,5. Maksimal Anda hanya B, ya ini hapus AB ya. Maksimal. Jadi Anda tidak bisa lagi A. Ini karena sudah kurang. Kalau ITS huruf ini kurang, maka nilainya kurang. Jadi hati. Fairnya tidak dapat, berarti kan sudah laporan bacanya nol. Sorry, sama lagi. Ready. Itu nol. Termasuk siapa Kana juga nol. Dan jangan coba-coba minta lagi ke saya tugas. Enggak ada lagi. Hidup ini berjalan terus. Life is go on. Tidak ada diulang-ulang. Anda tidak mau, jangan mengatur saya soal nilaimu. Saya katakan kemarin yang membuat nilaimu bukan saya. You. Anda mau nilai A, kerjakan tugasmu, hadir di sini. Anda tidak mau nilai bagus, terserah. You mau pulang, urusan keluarga, urusan kampung, urusan apapun terserah you. Tapi nilaimu jangan harap bagus. Itu saja ya. Saya tidak mau repot dengan saudara. Kalau mau bagus, hadiri, kerjakan, pakai otakmu, nilai bagus. Tapi kalau tidak mau bagus, terserah you. Mau tidur di kamarmu, terserah. Saya hanya menyampaikan, mencatat nilaimu di sini. Kalau saya buka sekarang data saya di sini sudah ada nilai kalian. Sementara ini saya sudah punya nilai ini. Sementara berapa nilai ini? Bagi yang sudah kerja ini sudah ada. Langsung otomatis komputer saya ini kerja. Ini semua yang hari ini terakhir dia laporan sudah selesai nilai. Sudah, kalau kalian nanti nilai saya ini di sini sudah ada. Makanya terserah you. Mau bagus terserah, tidak bagus pun terserah. Mau gagal pun nggak apa-apa. Mau pindah kampus pun nggak apa-apa. Itu bukan urusan saya. Saya hanya membantumu menjadi seorang teolog yang bagus. Tidak mau terserah. Gitu ya. Oke, kita lanjut dengan kalau si Brady tadi tidak datang, kita lanjutlah ke si Helmaida. Silakan. Konfusianisme dan Taoisme. Filsafat Cina memiliki makna dan arti. Cina memiliki banyak kepentingan mulai dari segi ekonomis, politis, dan sosial. Bagi orang Cina, filsafat dan cara berpikir itu sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Sekitar tahun 1000 Masehi, bangsa Sam dan Jin berkembang pesat di sepanjang Sungai Kuning, tengah utara Tiongkok. Bangsa ini kemudian dikuasai oleh bangsa Zhou yang dikenal dengan dinasti Zhou yang lama memerintah di Cina. Yang pertama adalah Lao Tzu, kitab Tao atau Tao Te Ching. Lao Tzu lahir sekitar 570 sebelum Masehi. Ia dikenal melalui bukunya yang disebut kitab Tao yang berjudul Tao Te Ching. Buku ini menggambarkan seluruh pemikirannya sendiri dan filsafat-filsafatnya yang dipikirkannya sendiri. Prinsip-prinsip Tao yaitu Tao absolut, apostasi relatif, Wu Wei, hidup untuk orang lain, usaha mengejar pengetahuan, dan hormatilah hidup. Taoisme merupakan filsafat yang paling mistis dan pendukung dalam sejarah kemanusiaan. Ini terungkap dalam ajaran Lao Tzu abad 6 sebelum Masehi dan Zhao Tes. Tao adalah jalan atau cara, dan Te adalah kuasa. Doktrin ini memiliki ajaran utama, yaitu Wei Wu Wei atau rahasia suatu perbuatan, Te atau kuasa moral atau kebijaksanaan, Tejujan atau apa yang terjadi dengan sendirinya, Pou atau ajaran diri yang asli, Pusin terikat pada benda-benda atau realis dengan orang lain, Wuming tanpa nama atau tidak dapat diberi nama, Ai cinta diri, Sejen orang bijak, dan konsep Tao itu lebih dari sekedar etika. Ajaran Taoisme bersifat sangat dimengerti oleh siapa saja atau esoterik.
partisipasi manusia dalam realita dan prinsip. Yang kedua, Zen dari Jepang. Zen dipopulerkan oleh Daisaitsu Taitora Tsuji. Zen tidak punya doktrin dalam filsafat. Dia memiliki bapa manusiawi dalam Buddhisme dan ibu manusiawi dalam Taoisme. Yang ketiga, Konfusius. Pandangan-pandangan dasar Konfusius adalah sebagai berikut. Pandangan kodrat manusia, bagian yang sangat penting dalam hidup bagi Konfusiusme adalah karakter moral, merupakan dasar peradaban, ajaran moral dan etika. Di sini ada demokrasi Cina. Sejak dinasti Han, masyarakat Cina adalah masyarakat tanpa kelas. Tidak ada perbedaan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat bisa menjadi pemimpin, dan pemimpin itu tidak dibandingkan dari darah-darahnya atau kebangsaannya. Mencius atau filsuf demokratik hidup sekitar tahun 372 sampai 289 Masehi. Peradaban antara Mencius dan perbedaan antara Mencius dan Kristense adalah Mencius percaya akan kebijaksanaan, asasi dan kuadrat manusia, sedangkan Kristense percaya akan keburukan kuadrat manusia. Pandangan mengenai dunia dan manusia. Orang Cina klasik memiliki kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa, di mana dia menganggap para leluhurnya sangat terhormat karena dia menganggap jiwa leluhurnya masih hidup. Pandangan mengenai perubahan materi. Di dalam pandangan mengenai dunia dan manusia ini menganggap bahwa dunia ini selalu ada gerakan dan perubahan. Dan pandangan tentang waktu, orang Barat menganggap bahwa waktu berkembang menurut garis lurus, maka mengenal time is money. Yang berikutnya, komunisme dan pengungsian. Pemberontakan Taiping. Pemberontakan ini berpusat di Nanking, daerah pusat penderitaan bagi para petani. Gerakan ini mempengaruhi Dr. Sun Yat-sen, seorang cendekiawan Cina. Chiang Kai-shek, ia meneruskan perjuangan politik Sun Yat-sen dan berperang melawan agresi Jepang. Tahun 1943, ia membantu negara-negara Sekutu Barat dalam Perang Dunia Kedua. Komunisme Cina mendasarkan politiknya pada sistem diktator dan bukan republik parlemen atau demokrasi. Komunisme dan Marxisme. Gagasan pokok Marxisme itu segala tekanan dalam masalah sosial, politis dan ekonomis menuntut suatu penyelesaian. Menurut Marxisme, manusia adalah makhluk integral dan merupakan bagian integral dari alam atau materi. Bagi Marx, semakin buruk situasi para pekerja, semakin dekat muncul konflik. Perpindahan besar-besaran pada abad 19 dan abad 20 pada umumnya menuju negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Di Filipina, orang-orang keturunan Filipina Cina dikenal dengan nama Simpino. Orang Cina dilahirkan di Filipina memiliki dan mengambil kebudayaan Cina Filipino. Orang Cina imigran merupakan minoritas asing, sedangkan orang yang dilahirkan di sana disebut minoritas. Demikian laporan baca saya. Terima kasih. Oke, lanjutkan dengan histori. Baik, saya akan memaparkan saya tentang filsafat orang Tionghoa, Konfusius dan Buddhisme yang dapat dimiliki filsafat berpikir orang Timur di halaman 127 sampai 200. Seperti yang kita ketahui, filsafat Cina adalah salah satu filsafat yang tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dan juga filsafat dasar yang mengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Di samping filsafat India dan filsafat Barat, filsafat Cina adalah filsafat yang natural dan spontan. Serta filsafat ini juga memiliki cara berpikir dan filsafat yang tidak dapat dipisahkan seperti filsafat budaya India. Dan yang kedua, filsafat Konfusianisme. Filsafat Konfusianisme didirikan oleh Kongzi, kemudian dilanjutkan oleh Mingzi. Pemikiran ini mementingkan pentingnya hubungan yang etis serta martabat seorang manusia. Konfusianisme merupakan awal mula dari humanisme Tionghoa. Dan yang ketiga, filsafat Taoisme. Sebagai ajaran filosofis, Taoisme didirikan oleh Zhu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat Taoisme juga terdiri dari aliran Changzu dan Taoisme. Di dalam ajaran-ajaran awal tentang Taoisme ini Tao dipandang sebagai sumber
yang unik dari alam semesta dan menentukan semua hal. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Oke. Person. Terima kasih Pak. Di sini saya akan menguraikan bagaimana filsafat Cina Tionghoa, yaitu Taoisme dan Konfusianisme. Sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana filsafat Cina. Cina memiliki banyak sekali kepentingan dari segi ekonomis, politis dan sosial, di mana dengan pandangan Cina dapat dikatakan bahwa kebudayaan mereka bersifat amat manusiawi dan budaya yang sangat dimengerti. Nah, filsafat Cina dikatakan sebagai filsafat yang bersifat natural dan spontan yang sungguh dialami hidup mereka sendiri oleh orang-orang Cina sendiri. Nah, di Cina, Konfusianisme dilihat sebagai humanisme Cina karena ia berpusat pada nilai-nilai dan relasi antar manusia. Bagi seorang Konfusian, tidak ada pengetahuan tentang hal-hal yang esensial dan eksternal. Nah, maksudnya dari eksternal adalah dunia kenyataan, sedangkan maksudnya dari esensial adalah studi tentang relasi antar manusia. Kemudian kita masuk ke dalam Taoisme. Taoisme merupakan filsafat yang paling mistis dan revolusioner dalam sejarah manusia, di mana Taoisme merupakan cara pandangan tentang dunia karena sikapnya lebih terarah keluar terhadap alam dan kodrat. Nah, Taoisme memiliki beberapa ajaran seperti Wei Wu Wei, yaitu rahasia perbuatan. Nah, Wei Wu Wei ini berarti berbuat tanpa perbuatan, dengan kata lain kita berjalan sesuai dengan alam tanpa perbuatan. Kemudian ada Te, kekuatan moral atau kebajikan. Arti dari Te adalah keadaan pencerahan atau mistis. Te juga merupakan kekuatan moral sebagai hasil kesesuaian dengan Tao. Kemudian ada ajaran Tusujan yang artinya apa yang terjadi dengan diri sendiri. Kemudian ada Po, yaitu ajaran tentang diri yang asli. Kemudian ada ajaran Pusin yang artinya independen dan tidak terikat. Ada ajaran Buming, yaitu tanpa nama atau tidak dapat diberi nama. Kemudian Ai, cinta diri dan kodrat dan kikir cinta. Kemudian ada ajaran Shenzhen, yaitu kewajiban mendengar atau dikatakan sebagai orang bijak. Kemudian yang terakhir adalah konsep Tao, yaitu cara memandang universum yang artinya ada harmoni universal yang menguasai segala sesuatu. Nah, ajaran Taoisme ini bersifat esoterik, yang artinya suatu hal yang diajarkan atau dapat dimengerti oleh sekelompok orang terlebih, dan dapat berarti suatu hal yang susah untuk dipahami. Nah, inti ajaran Tao ini adalah gagasan partisipasi manusia dalam kata universal, yakni realitas, prinsip, konkret dan pertama. Kebaikan dan kejahatan dipandang sebagai tidak dapat dibedakan. Nah, Tao merupakan jalan menuju tujuan akhir, yaitu kebahagiaan, kekayaan, dan keabadian. Kemudian Konfusianisme. 3 hal pokok yang harus ada dalam diri orang besar adalah tidak ada kecemasan, keraguan atau kedegilan, dan ketakutan. Nah, keutamaan pokoknya ialah kejujuran dan keterbukaan, di mana Konfusianisme awalnya dilihat sebagai suatu historis, dan Konfusianisme ini memiliki sistem filsafat yang sosial dan moral yang politik yang baik. Nah, pandangan-pandangan dalam hubungan Konfusianisme ini adalah pandangan mengenai kodrat manusia, yaitu artinya Konfusianisme sering diajarkan dengan humanisme, yaitu ajaran yang berpusatkan kepada manusia. Menurut Konfusianisme, kita tidak memiliki kriteria absolut dan eksternal untuk menentukan siapakah manusia. Dalam konteks ini, humanisme Konfusian adalah humanisme integral. Kemudian adalah pandangan Konfusianisme ritus yang dilihat sebagai suatu bagian yang sangat penting. Nah, ritus merupakan simbol hubungan harmonis antara manusia yang mutlak. Kemudian ada pandangan dari Konfusianisme, karakter moral merupakan dasar peradaban. Ada pandangan ajaran moral, yaitu doktrin jalan tengah yang dilihat sebagai filsafat moral Konfusius, yang dimana bersikap benar terhadap diri sendiri merupakan hukum Allah, sedangkan bersikap benar terhadap diri adalah hukum manusia. Kemudian terakhir adalah pandangan terhadap etika dan politik. Pemerintah yang baik ada kalau terdapat manusia yang baik.
tingkah laku pemerintah tergantung kepada tingkah laku manusia. Nah, rasa moral adalah ciri khas manusia. Demikian dari Oke. Lanjut kepada Iwan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dari laporan baca saya yang membahas mengenai filsafat orang Tionghoa, Konfusianisme dan Taoisme. Di dalam sejarah STFK, filsafat Cina sebagai satu disiplin khusus belum pernah disajikan kepada para mahasiswa sebelum tahun 1994. Filsafat Cina hanya dibicarakan dalam kaitan dengan sejarah filsafat pada umumnya. Selanjutnya, kurikulum nasional program sarjana yang dikeluarkan Depdikbud melalui Direktorat Pendidikan Tinggi tahun 1994 menempatkan kuliah filsafat Cina sebagai salah satu kuliah yang harus diberikan dalam program sarjana jurusan filsafat agama dan sastra. Di dalam buku ini saya melihat terdapat manfaat dalam mempelajari filsafat orang Cina atau orang Tionghoa, yaitu sebagai orang Indonesia mempelajari filsafat Cina memiliki banyak arti, memiliki banyak makna dan arti karena Cina memiliki banyak kepentingan dari segi ekonomis, politis, dan sosial. Yang kedua yaitu sebagai calon imam, masyarakat keturunan Cina pada umumnya cenderung menggabungkan diri ke dalam komunitas Kristen atau Katolik, dan karena itu mereka merupakan ladang kerja dan pelayanan kita. Yang ketiga yaitu penting bagi kita mempelajari filsafat berpikir orang Cina dan berbagai aspeknya, terutama berhubungan dengan dialog antar agama, kebudayaan, kepercayaan, atau berpikir. Melihat pandangan hidup orang Cina secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kebudayaan mereka bersifat amat manusiawi. Dalam sejarah kebudayaan Cina tidak terdapat filsafat sistematik dan logika sebagaimana di dunia barat. Filsafat Cina dikatakan sebagai filsafat yang bersifat natural dan spontan yang sungguh dilihat dan dialami dalam hidup mereka sendiri. Yang pertama yaitu Konfusianisme. Di Cina, Konfusianisme dilihat sebagai humanisme Cina karena ia berpusat pada nilai-nilai dan relasi antar manusia. Relasi seperti ini dilihat sebagai pengetahuan terpenting dan esensial. Bagi seorang Konfusian, tidak ada pengetahuan tentang hal-hal esensial dan eksternal. Relasi eksternal adalah dunia kenyataan yang dialami sehari-hari, sedangkan hal-hal esensial merupakan relasi antar manusia dengan tingkah laku manusiawi. Inilah ajaran moral yang sangat mendasar. Perlu diketahui bahwa sebelum komunisme masuk Cina, sistem sosial mereka tidak berdasarkan pada agama, melainkan ajaran-ajaran etis Konfusius. Tiga agama atau keyakinan hidup yang berpaut amat erat yaitu Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme. Ketiga agama tersebut memiliki jalan yang berbeda, akan tetapi ketiga agama tersebut memiliki tujuan yang sama. Bagi seorang Cina, tidak ada orang yang hidup mutlak, yang secara mutlak hidup mandiri, hidup sendiri, akan tetapi mereka selalu terikat dengan famili mereka, baik yang hidup maupun yang mati. Orang-orang mati selalu diingat dalam pesta-pesta, terutama dalam ulang tahun kematian. Dalam ini, nasib orang mati tidak hanya berdasarkan tindakan yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup, akan tetapi itu juga tergantung dengan tindakan penghormatan yang diberikan oleh orang-orang terdekat mereka ketika orang-orang terdekat mereka ini masih hidup di dunia. Jika tidak demikian, jika orang-orang mati itu tidak mendapatkan penghormatan dari orang-orang terdekat mereka ketika mereka sudah meninggal, maka roh-roh dari orang yang sudah meninggal itu dapat menjadi roh jahat yang akan membahayakan kebanyakan manusia. Agama-agama orang Cina. Bagi orang Cina, filsafat dan cara berpikir tidak dapat dipisahkan. Sebagai juga terdapat dalam kebudayaan India. Pandangan hidup mereka benar-benar tidak dapat dipisahkan
dari apa yang mereka yakini sebagai kekuatan tertinggi yang mengatur hidup mereka. Untuk memahami mengenai keagamaan di Cina, kita juga perlu memahami mengenai latar belakang sosial budaya yang mempengaruhi kebudayaan mereka, yang mempengaruhi mereka. Masyarakat tradisional mereka dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan umumnya petani yang hidup dalam kelompok di daerah pegunungan, juga hidup dalam keluarga besar. Mereka memiliki banyak tempat sakral yang dirawat, dijaga dengan baik, ditanami pohon dan juga diairi. Di dalam masyarakat pedesaan ini, musim bunga diibaratkan sebagai musim semi dan merupakan simbol cinta, kesatuan, dan kegembiraan. Sedangkan musim gugur diibaratkan sebagai kematian dan kehampaan, kekosongan dan perpisahan. Selanjutnya yaitu masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan hidup modern dengan agama feodal. Kapan kota-kota dibangun itu tidak jelas, tidak dijelaskan. Akan tetapi diyakini bahwa setiap kota, setiap daerah memiliki penguasa atau pemimpin. Pemimpin itu harus memiliki kepribadian yang baik dan dihormati dan lagi berwibawa. Itu buku mana yang kau baca? Buku yang mana? Yang mana? Ini. Begitu. Ini. Bisa dari Pak. Setelah kau baca itu, memang pedesaan dan perkotaan itu dibahas setelah Konfusianisme. Ini di fotokopian itu mohon maaf atas kesalahan penempatannya, Pak. Mungkin saya lanjut. Selanjutnya terdapat kultus-kultus di antara filsafat atau masyarakat orang Cina ini. Yang pertama yaitu kultus agraris. Dalam kultus ini mereka yakin akan kekuatan ilahi yang sangat besar. Mereka juga yakin bahwa di dunia ini bersifat plural, akan tetapi surga hanya satu saja. Kultus yang kedua yaitu kultus nenek moyang. Dalam kultus ini mereka yakin bahwa jiwa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yin atau po. Yin ini merupakan jiwa yang ada selama hidup dan selalu bersatu dengan tubuh, dengan orang lain. Atau yin ini dapat disebut dengan kukun. Sedangkan yang merupakan kondisi jiwa setelah mati atau terpisah dari tubuh orang itu. Ini merupakan jiwa yang lebih rendah atau yang bisa disebut sebagai sen. Yang ketiga yaitu kultus surgawi. Yang tertinggi, kultus ini merupakan kultus yang tertinggi yang disebut Guang atau Hao. Tiang Senti. Ini adalah pengaturan musim dan iklim. Kepadanya orang-orang berdoa dan memohon kiranya diberikan tahun-tahun terbaik dan juga panen yang melimpah. Yang selanjutnya yaitu mistisme Cina. Sekitaran 1000 Masehi, 1000 sebelum Masehi, bangsa Shang dan Yin berkembang pesat di sepanjang Sungai Kuning atau tengah utara Tiongkok. Suku ini memiliki peradaban yang tua dan kaya. Mereka memiliki keterampilan yang baik dalam memproduksi sesuatu dari perunggu. Bangsa ini kemudian dikuasai oleh bangsa Zhou yang nantinya akan dikenal sebagai dinasti Zhou. Dinasti Zhou ini sangat lama memerintah Cina. Pada masa pemerintahan dinasti ini, banyak literatur yang berkembang dan nama-nama pemikir awal yang muncul pada saat itu adalah Confucius, Mencius, dan Zhuangzi. Yang pertama Lao Tzu atau yang salah satu tokohnya yang lainnya itu Lao Tzu atau Lao Tzu, dan kitab yang ditulisnya itu kitab Tao.
Tao Te Ching. Lao Tzu lahir sekitar tahun 570 sebelum Kristus. Ia dikenal melalui bukunya yang disebut Kitab Tao. Buku ini menggambarkan seluruh pemikirannya yang mengajarkan bagaimana seharusnya kita bersikap rendah hati. Ia mengajarkan bahwa ketika kita bersikap rendah hati atau kita menunjukkan kelemahan, justru di dalam kelemahan itu nampak suatu kekuatan. Ia mengatakan bahwa orang harus bersikap rendah hati dan jangan bernafsu sebagai orang nomor satu di dunia. Kepintaran terhebat justru terlihat seperti kebodohan. Semakin orang mengejar pengetahuan, maka semakin berkurang pula pengetahuan yang didapatkan oleh mereka. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip Tao. Tao yang pertama itu Tao yang absolut. Tidak dapat disebut Tao yang absolut ini tidak dapat disebut atau diberi nama atau tidak dibicarakan. Yang kedua yaitu oposisi relatif. Bila semua orang tahu keindahan sebagai keindahan, maka akan segera muncul kejelekan. Yang ketiga yaitu Wu-wei, aksi tanpa perbuatan. Yang keempat yaitu hidup untuk orang lain. Yang kelima, usaha untuk mengejar pengetahuan. Dan yang keenam yaitu hormatilah hidup ini. Yang selanjutnya yaitu Taoisme. Taoisme merupakan filsafat yang paling mistis dan revolusioner dalam sejarah manusia. Ini terungkap pada ajaran Lao Tzu pada abad ke-6 sebelum Masehi dan Zhuangzi. Tokoh utama dalam Taoisme adalah Lao Tzu dengan bukunya yang sangat terkenal yaitu Tao Te Ching. Tao berarti jalan, Te berarti kuasa, dan Ching berarti klasik. Terdapat doktrin yang berkisar pada 4 ajaran utama. Terdapat doktrin di antara keempat ajaran utama, antara lain Wei Wu Wei. Kita cukup sampai sini ya. Habis waktu hanya membaca yang tidak kau tahu. Jeremy. Kalau masih kau baca nanti saya hentikan ya. Keluarkan yang kau tahu aja. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang pesawat orang Cina. Pesawat orang Cina luar biasa. Merupakan pemikiran-pemikiran dari tokoh penting yang hidup di daerah Cina atau wilayah Cina. Sekitaran pesawat Cina berkembang pesat sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, dibawakan oleh bangsa Sam dan bangsa Yi. Mereka kemudian ajaran ini dikuasai oleh dinasti Zhou. Ajaran dalam filsafat klasik atau filsafat Cina klasik ini berdasarkan atas pemikiran-pemikiran yang berdasarkan oleh Tao yang diteruskan oleh tokoh yaitu Lao Tzu. Dalam berfilsafat khususnya dalam berpikir, orang Cina tidak dapat terlepas dari agama yang mereka yakini bahwa agama adalah sebagai kebutuhan tertinggi untuk mengatur hidup mereka atau sebagai kepercayaan dan mengatur kebudayaan mereka dan politik mereka. Ada beberapa ajaran dalam filsafat Cina yaitu Konfusianisme. Konfusianisme merupakan ajaran-ajaran dari pandangan dari tokoh yaitu Confucius yang di mana ajaran ini yang utamakan akan kejujuran, pelaksanaan hukum yang universal, dan moral dan beradab. Ajaran ini mengutamakan akan moral yang berdasarkan atas etika politik, di mana keadilan sebagai hukum, di mana menunjukkan keadilan sebagai hukum esensi manusia. Yang kedua yaitu filsafat Taoisme. Filsafat Taoisme merupakan filsafat cara pandang dunia yang lebih mengarah keluar terhadap pandangan alam dan syariat kodrat. Filsafat ini dikatakan mistis. Beberapa ajaran filsafat Taoisme adalah
ditemukan dalam istilah-istilah penting yaitu seperti W adalah ajaran tentang perbuatan diri sendiri. T sebagai kuasa moral yang mengatur orang Cina. Istilah-istilah penting lainnya yaitu I sebagai cinta diri sendiri atau pikir cinta, dan ajaran yang lainnya disebut dengan Shangzhen adalah merupakan kebijakan. Sang berarti kewajiban untuk mendengar. Filsafat Taoisme dan Konfusianisme dalam sejarahnya menyebar dan membawa orang Cina ke Asia Timur dan juga ke Asia Tenggara. Penyebaran orang Cina tersebut secara besar-besaran terjadi pada tahun 1949, yang dimana pada tahun tersebut terjadi revolusi, perkembangan teknologi dan juga komunikasi. Penyebaran mereka ditemukan di wilayah Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Asia Tenggara sebagai peradaban atau penyebaran orang Cina yang paling terakhir, yang dimana mereka mengalami kesulitan dan juga keuntungan, dimana negara-negara atau wilayah yang mereka kunjungi ialah negara-negara yang sedang mengusahakan keberadaannya dari negara-negara kolonial seperti Indonesia dan juga Filipina. Di Indonesia kedatangan orang Cina ditemukan dalam sejarah, yaitu pada sekitar abad 15 dan awal abad ke-16, yang ditemukan di pantai utara Jawa, yang dimana mereka kemudian menyebar ke arah Kalimantan. Karena di Kalimantan mereka menyebutkan bahwa di Kalimantan ada ikan mas, dan juga di bagian Sumatera mereka menyebar ke sana karena dengan alasan banyak perindustrian, usaha-usaha yang mereka bisa kembangkan seperti perindustrian, pertanian dan juga beberapa hal lainnya. Terus orang Cina dahulunya membawa agama. Mereka pada dahulu, orang Cina dahulunya adalah seorang orang yang sederhana, miskin, dan membawa ajaran-ajaran budaya mereka seperti agama mereka, yang dimana agama mereka yaitu Buddha, Konghucu, dan Tao. Di Indonesia peran orang Cina sangat mengutamakan, yang dimana orang Cina ini merupakan orang yang bersikap bekerja keras dan mendapat kesuksesan daripada rakyat pribumi, meskipun mereka sebagai pendatang. Dalam kesuksesan ini banyak bangsa pribumi yang dimana pada saat itu dalam sejarahnya terjadi kejadian pembencian, di mana kejadian pembencian tersebut karena orang Cina memandang bahwa orang-orang pribumi adalah orang-orang yang malas, sehingga meminta yang disebut dengan mental pengemis. Sedangkan orang-orang Cina disebut dengan orang yang suka bekerja keras, berusaha, saling menghormati dan saling bekerja sama. Sikap kebencian tersebut dapat dilihat dalam sejarah, yang dimana banyak terjadi kekerasan baik korban pelecehan seksual, kebakaran, dan juga korban jiwa, yang dimana dalam sejarah pernah mengalami di mana di bagian Berdia orang Cina dibunuh di sana sekitar 10.000 karena atas kebencian tersebut. Tetapi kita sebagai orang Indonesia mengetahui bahwa orang Cina berperan penting dalam menancapkan kemerdekaan dari bangsa kolonial, yang dimana salah satunya adalah dalam perencanaan BPUPKI atau Badan Usaha Penyelidikan dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu yang dimana tokoh-tokoh penting di sana adalah orang-orang Cina, dan juga kemerdekaan yang membantu Soekarno daripada pemerintah kolonial yaitu Belanda dan Jepang. Ada terdapat beberapa orang Cina dan juga beberapa pemikiran mereka yang lebih penting. Sekian dan terima kasih.
Oke, baik. Saya sudah mendengar hasil kerja saudara, tetapi secara umum saya belum mendapatkan pemahaman yang baik terhadap laporan baca kalian semua. Tidak ada yang memahami apa yang disampaikan oleh Konrad Lebung ini. Tidak ada kalian paham apapun yang disampaikan oleh Konrad Lebung. Lalu tidak tahu saya, kalian yang mendengar ini apakah mengerti apa yang disampaikan oleh mereka soal pemikiran Konrad Lebung soal filsafat Cina. Nah, karena mereka saya anggap kurang pas, tidak pas menyampaikannya, lalu saya akan bertanya kepada kalian ya, yang ikut beserta dengan kelas saya. Karena saya sudah katakan kemarin bahwa kelas ini cara pembelajarannya ceramah, lalu laporan baca, lalu laporan kelompok. Tentu akan saya tanya satu persatu supaya saya lihat kemampuan kalian di kelas ini. Apa tahu enggak laporan baca ini? Oke, Surya. Menurut saudara apa itu filsafat Cina? Silakan. Mana Surya? Kau baca buku ini? Kau baca buku ini? Oke, tahu sama ini. Putri, kau baca buku ini juga? Enggak? Oke. Mona, kau baca buku ini? Enggak? Marika, kau baca buku ini? Belum. Saya hanya tes dan cek ya. Angelika, mana Angelika? Kau baca buku ini? Oke, kalau begitu gini aja. Siapa yang membaca buku ini? Yang hadir ini? Gak ada. Kalau begitu keluar aja semua. Semua keluar dari ruangan ini. Keluar. Semua keluar. Keluar. Ya, inilah kualitas kita, CT kita ini, bodoh sih. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, supaya baca. Kalian dengar kan? Tapi inilah hasilnya, otak mahasiswa CT. Gak punya otak, menurut saya ini manusia-manusia tak berotak. Yang tidak mau dididik. Bagi saya yang tidak mau diwajar dan dinasehati, lebih baik di out. Atau bisa saya gagalkan semua supaya tahun depan ngontrak lagi ke saya. Ini peringatan keras ya. Kalau minggu depan terjadi seperti ini, saya pastikan semua gagal. Saya pastikan semua gagal mata kuliah saya. Kalau tidak baca lagi. Kalau kalian tidak baca minggu depan ini juga, kalian akan ikut juga tereliminasi keluar dari kelas saya.
Saya hanya mengajar orang yang mau diajar. Tidak mau diajar, silakan cari dosen yang mau mengajar mereka. Capek saya ngomong ya. Kalau tidak ada yang mendengar ngomongan saya, ngapain saya ajar? Saya hanya mau mengajar orang yang mendengar ngomongan saya. Camkan itu ya, sampaikan nanti ke komite kepada mereka. Karena mereka tidak ada lagi di sini. Saya hanya mau mengajar orang yang mau saya ajar. Orang yang mau mendengar pengajaran dari saya. Tidak mau, silakan cari dosen lain. Ini sudah setengah semester. Mumpung masih ada kesempatan, saya kasih kesempatan terakhir untuk minggu depan. Jadi jangan coba-coba datang ke kelas saya tidak baca ini. Umumkan nanti di kelasmu. Jangan coba-coba masuk ke ruangan saya tidak baca buku ini. Lebih baik absen dan tidak hadir daripada masuk tidak baca ini. Lebih fatal loh akibatnya. Gitu ya. Tampaknya harus diancam belajar. Gak tahu saya mental kalian. Sudah enak loh, kalian di asrama dibiayai orang tuamu makan tidur berak kencing supaya kamu menjadi mahasiswa teologi yang baik di kampus ini. Itu pun kalian tak hargai orang tuamu. Tak pernah berpikir kalian orang tuamu cari uang itu bagaimana. Tidak kalian hargai. Masa untuk baca buku aja susah. Baca buku nggak sampai 1000 halaman loh. Halaman 127 sampai 201 halaman. Itu berapa halaman? Tidak sampai 100 halaman. Masih nggak bisa baca. 1 minggu. Aneh. Itu manusia yang tidak punya otak ini. Dan tidak punya kemampuan belajar. Menurut saya lebih baik mereka di-DO-kan dari kampus ini. Kalau mahasiswa tidak mau belajar di sini serius, lebih baik di-DO-kan. Pulangkan aja ke rumahnya. Merusak kualitas kampus. Lebih baik diajar 5-10 orang di sini berkualitas. Jadi diajar ratusan orang tapi tidak ada otaknya. Saya pikir minggu yang lalu saya sudah sampaikan dengan jelas. Mungkin bahasa saya tidak dimengerti mungkin. Atau kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Dimengerti, dipahami atau sulit dimengerti. Atau saya kecepatan ngomong bagaimana? Saya evaluasi diri dulu. Apakah bahasa saya tidak dimengerti atau kecepatan ngomong atau tidak kalian mengerti apa? Bagaimana? Mengerti. Kalian dengar. Dengar ya. Saya pastikan dulu minggu depan saya akan bawa korek kuping dulu. Sebelum kelas dimulai supaya dikorek kuping masing-masing. Mana tahu kupingnya tersumbat atau udah tuli mungkin. Minggu depan saya akan bawa korek kuping dulu. Sebelum kelas dimulai saya suruh korek kuping dulu. Mana tahu di kupingnya itu ada sumbatan-sumbatan sehingga susah didengar, lalu ke otaknya pun susah nyampe berita itu. Oke. Ya. Apa yang disampaikan oleh Konrad Keibung seharusnya kalian baca berulang-ulang. Ini tidak sulit kok. Tulisan Konrad Keibung ini gampang dinulis. Kalian kan terjebak membaca semua, mengambil semua untuk dipindahkan ke kertas kalian. Tapi kehilangan makna. Kehilangan pesan. Selalu baca judulnya apa. Ini kan di silabus kan sudah ada. Ini laporan baca 2, menguraikan pemikiran filsafat Cina Tionghoa, yakni dasar-dasar filsafat Konfusianisme dan Taoisme. Kalian kuasa itu aja, sederhana kan? Lalu apa yang disebut oleh Konrad Keibung tentang filsafat Cina? Dia berkata bahwa filsafat Cina itu manusiawi, masuk akal, natural, mistisisme ada,
Ada orang beranggapan bahwa filsafat Cina itu tidak masuk akal. Betul, nggak masuk akal. Tidak seperti filsafat Barat. Filsafat Cina itu masuk mistisisme. Itu yang kita lihat di sini. Lalu bahkan ada dikatakan oleh Konrad Keung di sini, filsafat Cina itu bagikan seorang penyelam, menyelam dalam, lalu dia kembali ke apa? Ke permukaan. Dan dia bangga muncul lagi. Tapi filsafat Barat itu menyelam tapi tidak muncul lagi. Artinya mati kan. Tapi filsafat Cina, dia menyelam dalam sekali tapi dia muncul lagi ke atas. Itu filsafat Cina. Dan filsafat Cina itu lebih banyak tinggal di pedesaan. Berarti hidup di alam terbuka. Itu saja kalian bahasakan dengan sederhana. Lalu bagaimana filsafat Cina itu dipengaruhi oleh mistisisme, saya katakan tadi. Mistisismenya dari mana? Itu Taoisme kan, Zen dan Konfusianisme. Selesai, tak usah kalian jelaskan lagi apa itu Tao, Cecu, Cicin, Cuncong. Tak usah. Tapi kalian tahu secara besar, garis besarnya pemikirannya itu apa. Lalu bagaimana lagi filsafat Cina itu dipengaruhi apa? Marxisme, komunisme. Jauh sebelum komunisme dan Marxisme masuk ke Cina, mereka sudah punya keyakinan leluhur. Tetapi masuklah Marxisme, masuklah komunisme. Dan sampai sekarang mereka lebih dikuasai oleh pemikiran komunisme. Dan akibatnya apa? Banyak dari mereka yang transmigrasi. Kita dulu sudah pelajari transmigrasi. Sampailah ada ke Filipina dan ada ke Indonesia. Di Filipina nama mereka apa? Sino-Filipino. Itu kan ada gelaran mereka di sana, Sinfo. Di Indonesia nggak ada gelar mereka, nggak ada Sina Indonesia, Sindo misalnya, nggak ada kan? Nggak ada gelar mereka di Indonesia. Tapi di Indonesia mereka mengalami dinamika kehidupan yang panjang. Di awal kemerdekaan di BPUPKI mereka punya nama, ikut merumuskan BPUPKI. Berarti orang Cina itu bukan orang pendatang di Indonesia, mereka penduduk Indonesia. Tapi nanti pada zaman Soeharto mereka disebut pribumi. Apa namanya WNI, kita pribumi. Mereka orang asing yang datang ke Indonesia. Zamannya Soekarno ada menteri dari orang Cina. Ada menteri. Menteri kesehatan itu orang Cina. Zaman Soeharto dibredel semua. Semua atribut-atribut Cina termasuk nama-nama Cina harus di-Indonesiakan. Zaman Soekarno tidak. Zaman Soekarno Sun Yat-sen misalnya namanya ya Sun Yat-sen. Tapi zaman Soeharto namanya Sun Yat-sen berubah menjadi namanya Johannes. Tergantung apa agamanya. Kalau namanya agamanya Islam menjadi namanya Muhammad. Kalau namanya Kristen Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Itu. Zaman Soeharto itu tidak boleh melakukan tradisi Cina di Indonesia. Tidak ada Imlek, Cap Gomeh, tidak ada. Tidak ada perayaan-perayaan yang bersifat Cina karena Cina itu orang asing. Zaman Soeharto mereka dibredel. Maka harus ada WNI keturunan zaman Soeharto. Tapi setelah Soeharto tumbang, digantikan oleh beberapa presiden dan masuk ke Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000, diterimalah agama baru di Indonesia, Konfucu. Dan dijadikanlah hari libur nasional, hari raya Imlek. Disitulah mereka merdeka di Indonesia ini sebagai warga negara Indonesia. Hilanglah istilah pribumi dan non pribumi. Jadi kalau ada lagi muncul non pribumi dan pribumi oleh si Anies di Jakarta dulu, itu manusia bodoh yang tak tahu sejarah. Ini filsafat Cina. Filsafat Cina ini mengandalkan filsafat keluarga. Famili, bagi mereka itu semua keluarga. Walau pada kenyataan mereka sekarang menjadi borjuis. Ketika mereka datang ke Indonesia miskin, sekarang mereka jadi kaya.
Lihatlah orang Cina sekarang. Di pusat kota-kota, disitulah orang Cina tinggal. Kita orang, katakan dulu istilah lama itu pribumi, minggir keluar kota. Coba lihat kota Medan, siapa di pusat kota? Cina. Coba lihat kota lain, Siantar, siapa di pusat kota? Cina. Lihat di mana-mana, di setiap pusat kota Cina. Sampai ke Jakarta nanti di pusat kota itu Cina. Kalau ada rumah bertingkat, rumah mewah, itu rumah siapa? Cina. Rumahnya besar, Cina. Kalau rumahnya kecil, gubuk, pribumi. Mereka masa lama hidup rumahnya besar. Sampai mati pun kuburannya besar. Kuburan kita 2x1. Kuburan mereka 5x7. Satu rumah bagi kita. Tengok rumah kuburan mereka. Ini karena mereka sukses bekerja keras, punya filsafat keluarga. Jadi kalau seorang Cina membangun sebuah rumah makan, hari ini dibuka, nanti semua keluarga datang berbondong-bondong mengunjungi rumah makan ini. Sepekan berganti-ganti datang. Gratiskah itu? Tidak. Itu bukti mereka mendukung rumah makan keluarga baru itu. Itu family. Sehingga orang mengatakan, wah rame ya rumah makan ini, berarti enak ini karena rame. Padahal keluarganya yang berganti-ganti datang. Lalu setelah itu baru datanglah orang. Karena apa? Karena rame. Dilihat orang rame, dibelilah rame, terus rame. Coba kita orang Batak buka rumah makan BPK atau Saksa. Adakah keluarga datang? Datang tapi minta gratis. Habis itu bubar. Akhirnya sepi. Datang ke orang pembeli enggak, akhirnya apa? Bangkrut, tutup. Karena kita datang ingin gratis. Orang Cina enggak ada istilah gratis. Keluarga, tapi bisnis is bisnis. Kalau ambil satu pulpen dari warungnya, bayar. Tidak ada istilah tidak bayar. Itu Cina. Kalau kita, ambil aja ambil aja satu nggak apa-apa kok, itu punya tulang kok itu aja. Ambil satu, habis juga, bangkrut. Itu filsafat Cina. Kita nggak jelas, makanya banyak perusahaan orang Batak itu hancur. Tengok Teddy Perdidi, siapa yang tidak terkenal itu Teddy Perdidi. Sekarang tinggal kenangan. Ini sudah dijual. Nanti di sini ada mall besar, perumahan hebat di sini. Universitas juga akan ada di sini. Jadi tidak berdiri nanti tinggal kena. Jangan-jangan patung itu nanti pindah dari sini. Baru lagi tidak berdiri. Hanya tinggal gereja itu nanti. Semua itu habis. Itu mana perusahaan keluarga Batak yang bertahan? Entah perusahaan apa, tidak. Apa namanya? PMH hancur, Intra hancur, semua pecah. PMH, Pemto, Intra sempurna, ya, lahirlah Sentosa Transport, pecah, semuanya pecah. JNE, JMT, kan semua pecah. Karena memang sistem kelola kita tidak seperti orang Cina. Tengoklah gudang garam, sempurna, bertahan sudah puluhan tahun. Karena apa? Yang mengelola manajemennya bukan keluarga, tapi orang lain. Dia panggil manajer dari Amerika, dari Jerman, pimpin perusahaan itu. Kalau ada pun keluarganya kerja di sana, dia menjadi pekerja. Kalau kita kan, itu tulangku itu jadilah direkturnya. Tulangnya ambil uang ratusan juta, raib, tulang begitu gak apa-apa lah. Tahu salah dia dimasukkan ke penjara, ya ulang, hancur. Ini prinsip Cina. Jadi orang Cina itu berpegang pada keluarga, pada roh nenek moyang, dan pada bisnis. Jadi banyak hal yang hendak kita pelajari dari filsafat Cina. Nanti kalau kalian sudah menjadi pendeta,
Belajarlah dari filsafat Cina. Mereka sangat menghargai manusia. Makanya pandangan hidup mereka terhadap manusia luar biasa, punya derajat tinggi. Manusia itu dihargai menjadi makhluk yang tertinggi. Mereka sangat, bahkan bagi mereka hubungan yang meninggal dan yang mati itu tidak terputus. Makanya mereka punya ulang tahun bagi orang yang mati. Dan itu sekarang ditiru oleh kita. Jubileum 100 tahun Nomense. Udah mati pun di ulang tahun ya. Itu tradisi Cina. Bagi orang Cina, mereka masih bisa mengirim sesuatu kepada orang yang mati. Misalnya orang yang mati itu dulu waktu hidup miskin, tidak punya rumah, dia bangun rumah, baru dibakar supaya sampai nanti ke surga. Lalu yang di surga itu dia punya rumah baru, punya mobil baru, punya handphone baru, dibakar sih. Cuma mereka tidak pernah kirim istri baru atau suami baru bagi bapak mereka atau mereka. Jadi tapi dibakar sih. Karena mahalnya, makanya mereka kadang, makanya masuk Kristen mereka gara-gara itu, supaya jangan membakar itu lagi. Karena itu mahal. Kalau memberi misalnya harga rumah di dunia nyata ini 500 juta, mereka bangun rumah itu yang mau dibakar itu 500 juta. Lalu dibakar nanti. Nah, baru sampai surga, masuk rumah lah nanti bapaknya surga. Di nirwana mereka. Masuk rumah baru. Atau mau pakai mobil baru. Nah itu. Kalian nanti tontonlah film-film Cina itu, banyak seperti itu nanti apa. Atau tontonlah film-film Sun Gokong misalnya, Kera Sakti, ya. Itu kan filsafat Cina sebenarnya. Nah, jadi itu sekarang kita latah juga mengikuti tradisi-tradisi Cina itu. Nah itu, jadi filsafat Cina ini banyak sekali yang kita hidupi. Artinya kita laksanakan. Misalnya makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Gitu. Orang Cina makanya panjang umur karena itu. Mereka makan sebelum kenyang, sebelum lapar. Kita makan setelah perut keroncongan atau air lidahnya sudah pahit. Kalau makan air lidah kita sudah pahit, berarti itu asam lambung kita sudah tinggi. Itu tinggal menunggu meledak. Kalau kalian makan langsung banyak, maka gasnya tidak bisa keluar. Maka banyak orang yang mati tiba-tiba. Kalau asam lambung sudah tinggi, jangan banyak makan. Karena nggak bisa keluar nanti gasnya. Dari mana keluar? Akhirnya dia seranglah jantung, dia seranglah darah tinggi, dia seranglah semuanya. Makanya sedikit supaya keluar dia anginnya. Atau minum air hangat. Makanya orang yang buka puasa itu kan tidak langsung makan berat. Makan yang manis-manis dulu, hangat-hangat, baru istirahat sebentar, baru makan. Ini kita karena saking laparnya, langsung dia pikir sehat, itu cepat mematikan. Baru berhentilah sebelum kenyang. Kita kalau belum gitu nggak berhenti. Habis sudah. Berhentilah sebelum kenyang. Artinya jangan sampai perutnya gini baru berhenti. Enggak. Makanya Yesus itu. Itu orang Cina. Banyak sekali kata-kata Cina. Dia mengatakan bangunlah sebelum burung berkicau. Kita bangun setelah burung berkicau kan? Kalau burung berkicau itu berarti jam 5. Bangunlah sebelum jam 5. Maka orang yang bangun sebelum jam 5 pasti otaknya segar, tubuhnya sehat. Tapi kalau orang bangun lewat jam 6 berarti matahari melangkahi tubuhnya, maka dia kehilangan berkah. Maka aura tubuhnya akan terlihat pucat, tidak bersemangat. Makanya banyak orang yang bangun jam 7 atau jam 8, jam 9 langsung ngantuk. Karena apa? Bumi telah menyerap energi baiknya.
Makanya jangan sempat bumi melewati tubuhmu di tempat tidur. Artinya matahari berputar melewati tubuh. Itu artinya matahari menarik energi positif. Itu filsafat Cina. Makanya mereka bekerja keras. Kita bukan pekerja keras, petidur keras, pemalas keras. Karena orang yang bangun lewat jam 6 itu pemalas. Tapi orang yang bangun sebelum jam 5 itu adalah pekerja keras. Dan hanya orang yang pekerja keras telah dapat layak kesuksesan. Jika Anda mau sukses, bangunlah cepat. Itu sebabnya kita di sini punya spiritual transformation. Bangun cepat-cepat jam 5, lalu ibadah. Minta Tuhan memberkati. Tapi nanti setelah kalian keluar asrama kembali seperti masa lalu. Bangun jam 9, jam 8. Kalau nggak ada kuliah jam 7, bangun jam 10, jam 11. Jadi itu namanya manusia yang tidak punya integritas. Oke, sampai di sini dulu masukan dari saya. Sampaikan komti kepada teman-temanmu bahwa orang yang mau saya ajar minggu depan silakan masuk ke ruangan saya. Orang yang tidak mau diajar jangan masuk ke ruangan saya, dan pastikan mereka akan saya gagalkan dari kuliah saya. Oke, silakan tutup dengan nyanyi dan doa. Baiklah, sebelum kita mengambil dan kita bagi kita nyanyi. Terima kasih Tuhan. Dari Kedung Jemaat. Bernyanyi dari Jemaat yang berjudul Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam. Mari kita nyanyi bersama. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita selalu doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, bahwa Kau telah memberkati kami di acara yang Kau. Terima kasih Kau mengucapkan Bapak atas segala pelajaran yang telah Kau berikan kepada kami melalui gembala ini. Bapak dosa kami Bapak, kiranya segala yang telah kami dapatkan dapat menjadi penerang dan petunjuk bagi hidup kami Bapak. Ya Bapak, kami serahkan segala aktivitas kami selanjutnya kepada tangan Bapak, berkatilah kami masing-masing. Di dalam nama Putra Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, selamat pagi ya.